Nansarunai, Kerajaan Dayak Manyan yang merupakan leluhur orang Banjar. 3 ekspedisi militer dilancarkan Kerajaan Majapahit dari Tanah Jawa. Pasukan ini pun menggempur Kerajaan Nansarunai yang berada di pedalaman Kalimantan Selatan, hingga akhirnya Puak Dayak dan Banjar pun terbentuk. Syair Nansarunai Usak Jawa adalah sastra lisan dalam bahasa Dayak Manyan, yang mengisahkan Kerajaan Nansarunai telah dirusak Jawa, Majapahit. Bait-bait 2 syair, berisi sejarah leluhur ini jadi pegangan sejumlah sejarawan dalam menafsirkan penyerangan via ekspedisi militer yang dilancarkan Kerajaan Majapahit. Termasuk, sejarawan Dayak yang juga dosen senior Sekolah Tinggi Teologi STT GKE Banjarmasin, Fridolin Ukur, 1977, dalam risetnya. Berdasar riset Fridolin Ukur, Kerajaan Nansurani adalah pemerintahan monarki yang mempersatukan Dayak Manyan di Kalimantan, khususnya Kalsel dan Kalteng, yang berpusat di Kabupaten Tabalong. Meski masih terjadi perdebatan, Ukur yakin berdirinya Kerajaan Nansarunai terjadi pada 1309, saat Raden Japutra Layar dinobatkan menjadi raja. Lalu, Kerajaan Nansarunai lenyap usai ditaklukkan armada tentara yang dikirim Majapahit pada 1389. Ada 3 ekspedisi militer dilakoni Kerajaan Majapahit dalam misi menaklukkan Kerajaan Nansarunai. Ini juga berdasar kajian dari peneliti sejarah FISIP Universitas Lambung Mangkurat ULM Apriansyah. Akademisi ini menyebut misi militer pertama dengan berkekuatan 40.000 pasukan ke Kalimantan terjadi pada 1309 atau beberapa tahun setelahnya, di masa Raja II Majapahit bernama Jayanegara Putra Raden Wijaya, yang berkuasa tahun 1309 sampai tahun 1328. Gagal di ekspedisi militer pertama, dilanjutkan di era Raja III Majapahit Sri Tribhuwana Tunggadewi yang berkuasa pada tahun 1328 sampai tahun 1350, dikomando Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa, kembali menyerang Nansarunai antara tahun 1339 sampai tahun 1341. Lagi-lagi, serangan ini dapat ditangkis pasukan Dayak Manyan Nansarunai. Hingga, penetrasi atau penyerangan 3 terjadi pada tahun 1350 sampai tahun 1389, di masa Raja IV Majapahit bernama Sri Hayam Wuruk atau Raja Sanagara yang berkuasa pada tahun 1350 sampai tahun 1389, dengan Mahapati Gajah Mada, yang wafat pada 1362 terbilang sukses. Ini setelah, pasukan Empu Jatmika pada 1355, memimpin armada perang dengan misi menaklukkan Kerajaan Nansarunai, Dayak Manyan. Misinya jelas, untuk menjadikan Kerajaan Dayak Manyan menjadi bagian Kerajaan Majapahit. Sri Naida bersama warga Dayak Manyan di Balai Adat Desa Ugang Sayu, Barito Selatan, Kalteng dari kegiatan risetnya, beberapa waktu lalu. Tapi, hanya Kerajaan Nansarunai tak pernah kalah, walaupun dianggap lenyap akibat 3 serangan dari Kerajaan Majapahit. Sedangkan, identitas Dayak Manyan itu tetap ada. Berdasar hasil riset ilmiah, justru Dayak Manyan ini merupakan leluhurnya orang-orang Banjar. Lantas mengapa orang Banjar tidak mengakui sebagai Dayak Manyan? Tutur peneliti dan penulis novel The Last Nansarunai Gumi Ngamang Talam, Sri Naida kepada jejak rekam. Menurut Sri Naida, secara genealogi atau DNA, orang Banjar dan Dayak Manyan itu sangat serasi, bahkan banyak peninggalan yang ada di Kalimantan Selatan, termasuk di Kalimantan Tengah terutama di daerah aliran sungai, das Barito seperti Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan dan Murung Raya, Kalimantan Tengah, merupakan situs-situs peninggalan Kerajaan Nansarunai. Dari hasil riset sementara yang saya temukan, ada namanya Sungai Aru yang berada di wilayah Banjarbaru dan Martapura terdapat peninggalan Kerajaan Nansarunai, Dayak Manyan. Ya, sedikitnya ada 13 lokasi di wilayah Kalsel merupakan membuktikan jika leluhur Banjar itu adalah Dayak Manyan, tutur mantan anggota DPRD Banjarbaru ini. Perempuan yang juga menempuh studi di Universitas Gajah Mada UGM, Yogyakarta ini mengatakan walau Kerajaan Nansarunai itu dianggap lenyap, toh eksistensi Dayak Manyan itu tetap ada. Terbukti, dengan adanya 7 Uria petinggi Kerajaan Nansarunai, dan 40 patih yang akhirnya membentuk suku-suku yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, di Pulau Kadap, di Kabupaten Tapin itu terdapat situs Dayak Manyan.
Ini makin membuktikan, ketika kerajaan Nansarunai itu telah dianggap hancur, namun mereka tidak pernah kalah. Makanya, para keturunan bangsawan dan petinggi kerajaan Nansarunai akhirnya membentuk suku-suku yang menjadi puak orang-orang Banjar, tegasnya. Sri Naida pun mengaku heran mengapa kini justru orang Banjar tidak mengakui bahwa mereka merupakan keturunan dari Dayak Manyan. Menurut Sri Naida, berdasar hasil riset dengan mengunjungi beberapa situs, termasuk mempelajari manuskrip, mantra serta puisi Dayak Manyan sangat jelas menggambarkan fakta itu. Sri Naida bersama rekan mengunjungi situs makam C.H. Simbar, tokoh Dayak yang menuntut pembentukan Kalimantan Tengah. Ia menegaskan dalam tradisi Dayak Manyan justru tidak dikenal dengan tradisi ngayau, atau potong kepala bagi musuh yang kalah, kemudian tutang, atau bertato pada bagian tubuh. Dari hasil riset Sri Naida, justru ada istilahnya rune atau simbolisasi yang tidak punya aksara sebagai tanda bagi seorang Dayak Manyan. Inilah mengapa saya melakukan riset sejak 2020 lalu, ya hampir setahun ini guna membuktikan jika Dayak Manyan itu merupakan leluhur orang Banjar. Mengapa justru mereka tidak mengakuinya itu? Ini ada apa? Makanya, ini yang ingin kita pecahkan dalam hasil riset ini, tutur Sri Naida. Koordinator Ambin Batang Kalsel, sebuah komunitas yang intens dengan budaya Banjar dan Dayak di Banjarmasin ini mengatakan perang besar antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Nansarunai itu terjadi pada bulan April. Untuk mengenang peristiwa heroik, direncanakan akan dihelat lomba menulis puisi prosa, mantra baik berbahasa Banjar, Dayak Manyan dan Inggris. Ya, pada April akan digelar lomba ini. Karena kita ingin mengingatkan bahwa sebelum ada kerajaan negara Dipa dan kerajaan negara Daha, Kesultanan Banjar, justru ada kerajaan lama telah berdiri dan jaya. Yakni, kerajaan Nansarunai, kerajaan Dayak Manyan yang merupakan leluhur orang Banjar, pungkas Sri Naida, jejak rekam. Nansarunai kerajaan Dayak Manyan yang merupakan leluhur orang Banjar, novel karya Sri Naida Nansarunai, film Nansarunai dari novel Sri Naida, kerajaan Dayak Manyan Nansarunai, kerajaan Nansarunai, Nansarunai Majapahit, novel The Last Nansarunai. Nah sahabat Yuntom, itulah sejarah kerajaan Dayak Nansarunai, dan ternyata orang Banjar ada suku Dayak, walaupun orang Banjar mayoritas beragama Islam. Salam toleransi.